Selamat malam Bang Diki ya. Selamat malam juga Bang So. Oke. Jadi kembali lagi bersama kami di podcast Sepok Sekedar Opini. Bagi teman-teman yang setia dan terus mendengarkan dan menyimak baik di YouTube, di Instagram ataupun di media sosial Rumah Diskusi. Jadi mungkin dah kenal lah dengan podcast Sepok ini gitu ya, Bang Diki. Jadi kita hanya sekedar memberikan pandangan, memberikan pendapat gitu kan, memberikan suatu ya mungkin memberanikan diri lah untuk membicarakan ya hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita tapi tidak pernah dibicarakan. Jadi di kesempatan kali ini di setiap sesi-sesi podcast kita pengen teman-teman anak muda terutama gitu kan bisa speak up tentang apapun gitu kan yang mungkin jarang orang bicarakan gitu, ataupun ya mungkin bisa jadi kritik, saran atau masukan gitu kan. Benar Bang. Jadi kita bersama Bang Diki. Oke, sebelum kita lebih lanjut, baik sih kita kenalan dulu nih dengan Bang Dikinya gitu kan, karena baru pertama kali Bang Dikinya ke podcast Sepok Rumah Diskusi. Ya, silakan Bang Diki. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman setia penonton dari Sepok, ya perkenalkan nama saya Diki, asal dari Kabupaten Melawi dan berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Oke. Mengambil prodi ataupun jurusan teologi kependetaan. Sekarang masuk semester 6 Bang. Oke, sekarang semester 6. Jadi ya bisa dibilang mulai mendalami lah ya. Mulai mendalami dan bertengah juga ke apa namanya itu? keagamaan. Ilmu keagamaan gitu ya. Oke, jadi karena saya bilang agama, jadi nyambung dengan episode sebelumnya kemarin kita sempat bahas tentang Islamophobia, kan? Jadi bagaimana ketakutan orang terhadap Islam, bagaimana stigma negatif gitu ya, Islam. Jadi kali ini kita di perspektif yang berbeda, tentunya juga dengan agama yang berbeda, gitu kan? Kita sedikit membahas bagaimana sih agama Kristen, ya gitu kan, dengan tema misionaris Kristen, gitu ya. Misionaris Kristen. Oke. Jadi aku disclaimer juga ya kawan-kawan ya. Aku Islam ya. Jadi Bang Diki Kristen gitu. Jadi aku apabila nanti ada sedikit kesalahan gitu dalam pengucapan atau apa, mohon dimaafkan lah untuk kawan-kawan ya. Karena aku pun awam ya gitu kan, dan ini jadi momentum berharga juga bagi aku bagaimana kita bisa saling memahami supaya tidak ada rasa kecurigaan gitu kan, sehingga toleransi itu tumbuh gitu. Oke. Jadi misionaris ini apa, Bang Diki? Ya, begini Bang Ansor. Mengenai misionaris, sebenarnya misionaris Kristen itu adalah salah satu peristiwa ataupun hal yang besar untuk dibahas sebenarnya. Jadi kalau untuk kalangan kita anak STT itu kan baru dasar-dasar teologi yang kita dalami, dasar-dasar agama yang kita dalami. Tapi secara mempelajari secara lebih luas ruang lingkup tentang misionaris Kristen itu, saya memahami sedikit tentang misionaris. Yang pertama, misionaris Kristen itu kita ambil dulu dari bahasa misinya. Misionaris, misi. Oke, misi. Nah, misi itu adalah suatu tugas, suatu utusan di dalam Kristen. Beda dengan misi, visi. Kalau kita mau jadi pemimpin gitu kan. Beda lagi. Beda. Tapi ini misi ataupun misio. Itu dari bahasa apa itu? Dalam bahasa Yunani, bahasa Latin juga. Itu misio, misionaris. Artinya adalah orang yang diutus oleh Allah. Misionaris Kristen adalah orang yang diutus oleh Allah. Nah, misi ini dari awal itu ada 3. Yang pertama Missio Dei. Missio Dei. Masih bahasa Yunani. Masih bahasa Yunaninya. Yang kedua itu adalah Missio Christi. Ya, yang ketiga adalah Missio Ecclesia. Missio Christi itu adalah misi Allah. Missio itu kan adalah tugas, misi. Terus Dei itu adalah Allah. Missio Dei jadi misinya Allah. Nah, misinya Allah itu adalah utusan Allah, itu adalah Allah Bapa mengutus Yesus Kristus.
Nah, sedangkan missio Christi itu adalah misi Kristus. Oke. Nah, di situ Pelan-pelan ya. Saya juga dah mulai pusing ya. Jadi kita coba pelan-pelan ya, Memang. Bang Diki ya. Biar saya pun paham, gitu, Ya. biar kawan juga paham. Oke, lanjut gimana? memang sangat dalam sih kalau untuk Ah. pembahasannya. Jadi missio Dei tadi itu adalah misi Allah. Mm-mm. Nah, Allah Bapa dia bertugas menciptakan dari kitab kejadian di perjanjian lama dan sampai ke perjanjian baru juga dia berkarya di situ. Nah, itu adalah Allah Bapa. Dia mempunyai kewenangan hak menciptakan pada saat itu. Setelah itu dia memiliki misi, yaitu mengutus. Missio Dei dia mengutus jadi missio Christi, mengutus Christi. anaknya yaitu Yesus Kristus pada saat itu. Yesus Ah. Kristus. Yesus Kristus itu dinamakan missio Christi. Missio Christi. Nah, di mana Yesus Kristus itu dia mengutus para murid-muridnya dan dia juga adalah utusan dari Allah sendiri, Allah Bapa. Nah, itu dia. Jadi missio Dei adalah misi Allah, missio Christi adalah misi Yesus Kristus, misi Kristus, Oke. dan missio Ecclesia adalah misi gereja. Misi gereja. Nah, misi gereja. Nah, sedangkan Bang Ansor, misionaris ini dia tuh sama dengan dalam Islam itu pendakwah, dai. Oh, sederhananya dai, pendakwah. pendakwah. Oke. Jadi sama juga dia memberitakan Injil. Kalau di Memberitakan Islam kan Injil. memberitakan kabar tentang Islam, gitu kan. Nah, jadi kalau di Kristen itu dia memberitakan tentang kekristenan, tentang Kekristenan, Yesus. oke, Nah, oke. itu dia. Jadi singkatnya itu memang dari penjelasan yang panjang ya. Ya. Supaya lebih mudah dipahami, misionaris ini ya kurang lebih pendakwah lah. Pendakwah kalau di Islam itu pendakwah. Iya, orang yang menyiarkan agama Kristen. Nah. Oke. Nah, Walaupun kita jarang dengar gitu kan, Jarang dengar. misionaris yang ada di TV gitu kan, TV nasional yang ada hanya dakwah Islam saja. ya, benar. Oke, jadi catatan mungkin ya. Catatan juga. Oke, itu singkatnya ya, kawan-kawan ya. Tentunya aku coba pengennya kalau dibilang tadi misionaris itu kurang lebih dengan pendakwah, dengan syarat-syarat untuk jadi misionaris tuh gimana sih? Kita ini bisa lihat orang kalau ini misionaris tuh dari apanya gitu. Oh iya, Bang. Gimana cara tuh? Bang Diki ini misionaris bukan? Ya, jadi ini perlu Gimana tuh, pemahaman Bang? juga, Bang, sebenarnya. Karena kalau sekarang ini misionaris itu punya persyaratan khusus lagi dia. Oh, jadi ada standarisasi. Tapi dia juga ada standar kerohanian juga, standar batinnya sendiri juga, kesadaran diri juga akan panggilan Allah, gitu, panggilan Tuhan Yesus sendiri. Itu standar itu diatur oleh gereja atau diatur oleh lembaga instansi pemerintah atau gimana? Dia ada, kalau bahasa Kristen sih yayasan ya, Bang. Ada yayasannya. Ada yayasan untuk mengutus para misionaris. Jadi di situ banyak syarat-syarat juga. Yang pertama, kalau syarat-syarat formal yang saya pahami ya, setidaknya kita harus memiliki panggilan Allah, panggilan Tuhan Yesus sendiri. Terus yang kedua, kalau kita mau melayani, kita harus public speaking ataupun bahasa kita harus kuasai. Oh, jadi harus Anda juga berbicara dengan baik bahasa, tentunya. Oke. ya. Kita harus mendalami bahasa. Terus yang kedua, kita harus meninggalkan kehidupan duniawi kita. Kita memang fokus mengejar tujuan Allah, misi Allah itu sendiri, misi Kristus, misi gereja sendiri gitu loh. Meninggalkan kehidupan gimana Kehidupan tuh lama, maksudnya? meninggal kehidupan lama. Jadi gini, kehidupan dunia dengan kehidupan surga kan beda kan. Kalau kita mengejar kehidupan dunia apa? Kesenangan, dosa-dosa, kan? Kehidupan dunia kekayaan kita kejar, materi. Berarti itu. nggak boleh kaya tuh berarti seorang misionaris tuh. Tidak juga dapat Ya, kaya. oke. Jadi beda kan? Oke. Kita harus bisa meninggalkan kehidupan lama. Kehidupan lama candu, dosa. Dosa itu masuk di dalamnya kan kalau narkoba, seksual. Kalau misalnya nikah misalnya gimana? Kalau Nikah bisa. Kalau nikah boleh. Bisa, boleh. Pokoknya Banyak misionaris nikah, banyak. Oh, berarti tidak meninggalkan hal-hal yang tidak baik berarti ya? Iya. Meninggalkan hal-hal yang buruk, yang dekat dengan dosa atau berbau dosa gitu kan? Itu ditinggalkan semua baru bisa semua. Oke.
berarti tidak semua orang bisa disebut seorang misionaris gitu. Tidak semua orang. Memang ada ibaratnya ya ada tolak ukurnya Kalau ukurnya gitu juga, kan. ya. Ada juga ibaratnya ya minimal orang itu harus berilmu lah gitu ya. Ya, berilmu, Hampir sama juga berilmu. dengan Islam Ya, gitu kan. benar. Dibarengi dengan iman juga harus diimbangi dengan ilmu gitu. Benar. Supaya ya hampir rata-rata sih seperti itu ya. Ya, Di Islam juga gitu, tidak sembarangan orang juga bisa disebut seorang ustadz Ustaz, gitu kan. dakwah. Karena tapi zaman sekarang ini kan ini fenomena nih. Kalau di Islam itu kan banyak orang yang ngaku ustadz nih, Ya, ngaku nah. diri kiai, ngaku segala macam. Kalau di Kristen ada nggak yang ngaku misionaris kayak gitu, yang ibaratnya mengklaim diri sendiri kayak gitu, Oh, berarti itu untuk banyak kepentingan juga, dia Pak. pribadi ya. Banyak. Gimana? Sangat banyak, karena di Alkitab juga jelas mengatakan bahwa Yesus bilang setelah Yesus akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, sesat kan Sesat. artinya. Berarti- Jadi di Kristen juga banyak yang mengaku. Contohnya kita tidak usah tutup lagi lah, saksi Yehova contohnya. Berarti ada juga berarti Ada, itu ya. iya. Di Indonesia. Di Indonesia juga banyak. Oke. Berarti bukan di Islam saja yang Bukan di Islam saja. ibaratnya menjual agama untuk kepentingan pribadi. Ya, nah. Bukan menjual agama tapi menipu gitu ya. Menipu, menyesatkan orang Menipu dengan dengan label agama yang dengan benar. label agama kayak gitu. Iya. Cuma karena mungkin ibaratnya tidak terlalu terekspos gitu kan, jadi memang tidak muncul ke publik luas lah gitu kan. Nah. Tapi ya di beberapa momen tertentu memang ada yang seperti kan ceritakan Bang Diki tadi ya. Itu biasanya kepentingannya itu untuk apa Bang Diki? Misalnya dia nipu nih gitu kan, nipu jadi seorang misionaris tapi dia bukan misionaris. Itu tujuan dia apa, untuk apa gitu, ataukah untuk uang, ataukah untuk popularitasnya, atau untuk apa gitu? Oh, kalau Modus begitu- ada modusnya itu. Kalau kebanyakan pengajar-pengajar palsu, penipu-penipu gitu, Mhm. guru-guru palsu, pasti mereka yang pertama popularitasnya, Popularitas popularitas. Yang kedua itu adalah menyesatkan. memang sengaja untuk Memang sengaja. Mungkin mereka kan, kita kan sering gini bang, sering atau kita memang alirannya yang berbeda atau gimana tuh? aliran memang berbeda kan, berbeda dari Kristen yang sebenarnya yang benar gitu. Tapi mereka juga mengklaim bahwa dirinya juga benar. Gitu, ya. Jadi ada dualismenya juga. Oke, kalau di biasa kita dengar tuh sekte lah ya. Ya, sektenya. Sekte kalau di Islam Sektenya itu berbeda. sekte gitu kan. Sama juga di Kristen juga ada sekte-sektenya. Oke. Oke. Jadi kurang lebih juga ya kasusnya kawan-kawan ya. Ini kita perspektifnya bicaranya tuh anak muda aja ya, Benar. yang dekat dengan kita, yang mudah kita omongin gitu. Tapi ya seperti aku bilang tadi, kalau ada yang agak salah ya mungkin aku tanyakan, atau yang sensitif gitu ya, aku mohon maaf. Kalau emang nggak bisa jawab ya, Bung Diki ya. Oke. Jadi kalau tadi aku sudah sedikit paham lah bagaimana seorang misionaris kayak gitu kan, harusnya misionaris gitu kan. Iya. Dan aku juga tahu kalau ada misionaris yang ibaratnya yang gadungan lah dalam artian itu ya. Terus kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lain tentang misionaris ini, kalau minat anak muda Kristen terutama ya, untuk masuk ke jalur-jalur menjadi misionaris lah misalnya, itu ada nggak atau tumbuh nggak kayak gitu? Selain di sekolah-sekolah Kristen tentunya gitu, misalnya di teman-teman GMKI misalnya gitu, ada nggak untuk tumbuh untuk masuk ke jalur itu gimana? Tapi kalau untuk sekarang ketentunya itu harus syarat dari lembaga, dari yayasan juga bang. Oh, Dan jadi harus nggak sembarangan memang orang juga harus berarti. lulusan STT, terus ada lagi jenjangnya. Oh, Gitu ya, nggak sembarangan sih sekarang. Berarti kan ada tam- ketat gitu lah. Nah, ya. lain dari itu juga bahasa milenial yang sekarang, bahwa kita itu nggak harus jadi pendeta, kita cukup jadi pelita, yaitu kita bisa menerang orang di sekitar kita gitu. Jadi kita Oke. memberitakan firman Tuhan, nggak harus jadi pendeta, nggak harus sekolah STT. Oh, oke, Yang penting betul. kita memberitakan kebaikan Kristus, kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Oke, berarti dalam kita menyiarkan agama gitu kan, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan itu tidak juga harus jadi seorang misionaris Nah. gitu, untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab gitu kan, atau kalimat-kalimat
Tuhan itu tidak juga harus jadi misionaris gitu ya. Harus jadi Jadi misionaris. semua orang bisa. Jadi Leo pun Semua orang bisa. bisa gitu ya. Leo bisa. Ya. Oke. Leo kan dia pelayanan di gereja kan main musik. Nah, Main itu kan musik. termasuk pelayanan dia kan. Oke. Termasuk ungkapan syukur dia diberi talenta, dia oke. juga balas budi kepada Tuhan dengan memuji Tuhan gitu. Oke. Ya. Sip. Tadi memang sebenarnya menjadi dilema kalau kita balik terkait masalah misionaris palsu tadi ya. Ya. Itu kalau di ibaratnya memang banyak penyimpangan tadi kan yang kita ibaratnya temukan lah, walaupun aku pribadi pun baru kali ini dengar tadi ya ada satu kasus yang coba disampaikan kayak gitu. Itu nih mungkin pesan lah untuk teman-teman ya yang nonton, cara kita untuk memilih gitu kan, ataupun ibaratnya supaya tidak terjebak ataupun ibaratnya tidak masuk mengikuti lah misionaris palsu yang siapa tahu mungkin ada yang tidak kita ketahui atau belum terungkap. Itu ada tidak sih kira-kira Bang Diki? Ya, untuk cara-cara salah satu strategi kita akan menghindari ajaran-ajaran palsu yaitu kita taat kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin meminta hikmat Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat, semakin kita baca Alkitab, semakin kita banyak pengetahuan, Bang. Semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, semakin kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Betul. Jadi kita dengan mudah kita bisa bisa memahami sendiri, oh ini ajarnya beda. Jadi harus ibaratnya jangan setengah-setengah lah ibaratnya. Setengah-setengah. Jadi harus betul-betul sehingga kita Ya. pun memahami gitu ya. Dan kita Benar. juga mudah melihat yang mana nih yang ibaratnya yang salah, yang ibaratnya yang tidak baik lah Ya. gitu ya. Jadi ibaratnya kita juga harus meningkatkan kapasitas kita juga di bidang agama sehingga kita tidak juga terjebak gitu. Benar, Bang. Khususnya untuk teman-teman yang Kristen, terutama mendalami kitabnya, gitu kan, mendalami agamanya, Ya, gitu benar. ya. Tentunya dengan berguru dengan misionaris yang ibaratnya yang ya punya kapabilitas lah, punya kapasitas gitu kan, dan tidak abal-abal tentunya. Gitu. Oke. Jadi Gini juga, Bang. gimana Bang Diki? Mengenai misionaris ini, kan dari dulu kan, misionaris yang pertama kalau pemahaman saya itu adalah Rasul Yohanes, karena dia membuka jalan bagi Yesus sendiri. Nah, Oke. pelayanan Yesus. Setelah itu Yesus sendiri adalah misionaris juga. Nah, setelah dari itu para rasul juga bisa dikatakan misionaris karena dengan mati martir, mati syahid. Nah, setelah itu lepas dari itu adalah Rasul Paulus, salah satu misionaris Kristen yang terkenal. Paulus. Nah, dia kan memiliki kejahatan yang luar biasa sebelum dia bertobat. Tapi setelah dia bertobat, dia memiliki kasih luar biasa, dia memiliki karya penginjilan yang luar biasa juga pada saat itu. Nah, setelah itu ada difilmkan juga tuh, tapi saya lupa judulnya, yaitu Jim Elliot. Dia salah satu misionaris yang terkenal, di mana dia ingin menginjili orang-orang di suku Wadani. Nah, di Amerika waktu itu dekat sungai Amazon. Nah, salah satu strategi pelayanan dia lah ke suku Wadani dengan 5 orang rekannya serta pilot dari pesawatnya. Setelah mereka turun ke suku Wadani inilah suku yang sangat terkenal dengan kesadisan pembunuhannya. Jadi setiap orang asing masuk yang situ belum ada agama. memang agama awam, memang agama suku kan dulu kan. Oke. Dunia ini kan memang penuh agama suku. Agama suku. Nah. Kepercayaan lah, bukan agama, Ya. kepercayaan. Pada saat itu tuh. Nah, kisah dari Jim Elliot dengan 4 kawannya itu, mereka pas turun ke situ langsung ditombak. Langsung dibunuh dan dimutilasi, sehingga sampailah kabar ke Amerika dengan istri Elliot juga sampai Lima-limanya itu. Ya, 5-5-nya. Itu mereka kan punya niat yang baik kan, ingin menginjili, ingin memberitakan firman Tuhan biar mereka selamat, percaya kepada Yesus gitu kan. Nah, tetapi mereka dibunuh. Tapi setelah itu ada satu kata ucapan dari Jim Elliot sendiri dengan pengetahuan dia belajar dari anak kecil, sesuai di film itu, bahwa dia mengatakan, aku adalah sahabatmu. Nah, dari di situ juga orang Wadani sadar. Nah, setelah mereka meninggal semua pada saat itu, dan berita sampailah kabarnya ke Amerika, ke istrinya, dan beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian
suku Wadani sendiri mengundang kelima istri dari para misionaris tersebut. Itu Sehingga, gimana bisa diundang? nah itu pun tidak secara lengkap dan tidak secara jelas baik dari buku yang saya bacakan. Tapi pada saat itu memang tidak diceritakan semua kan bang. Oke. Tapi kan memang sejarahnya seperti itu, bahwa mereka diundang dan diutus ke situ lagi menjadi misi di situ, Menjadi misi di situ. misionaris di situ dan melayani mereka sehingga kepala sukunya pun percaya kepada Yesus pada saat itu dengan berubah stagnan. Dari percayanya kita kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga Betul. bukan sekedar dari ucapan dari penginjilan kita, tapi itu adalah salah satunya karya Roh Kudus juga, Allah Roh Kudus kan. Itu dia. Nah dari Jim Elliot sendiri sehingga bertumbuh berbuah di situ suku Wadani dan berkembang pesat kekristenan sehingga salah satu dari suku Wadani ini menjadi pendeta juga. Nah misionaris yang terkenal kan yang pertama kan si Jim Elliot kan. Jim Elliot yang saya ketahui memang misionaris sih ribuan yang sudah diutus. Kalimantan ini kan sudah ada juga. Oke. Bisa kita bicarakan juga. Nah pengutus misionaris nomor 1 di dunia kan Amerika Serikat. Yang kedua sekarang Korea Selatan. Nah, itu. Jadi itu yang mengutus misionaris untuk Bang. Ya Korea Selatan juga dulu kan memang agama komunis juga kan. ya Belum ada agama suku, tadi kepercayaan suku. ya kepercayaan lah rata-rata. Tapi kan dia punya sejarah juga. Kenapa dia bisa menjadi agama Kristen sekarang yang terbesar kedua di dunia ataupun pengutus misionaris kedua terbesar di dunia. Oke, Dia jadi punya itu sejarah Amerika juga. yang pertama, Amerika pertama, Korea Selatan yang kedua. Korea Selatan yang kedua. Tapi kalau untuk sejarahnya saya juga belum baca sih. Tapi saya lebih fokusnya kepada misionaris-misionaris yang terkenal. Ya tadi Jim Elliot. Yang kedua Carey. Ya. Tapi lupa saya nama aslinya. Yang ketiga itu Lupa usah disebutkan berarti. David Livingstone. David Livingstone. David Livingstone itu juga sangat berpengaruh dan sangat terkenal pengajarannya, misionarisnya. Dia menginjili orang-orang berkulit hitam Berarti di daerah di Afrika. Afrika. Di Afrika. Dia memiliki sangat banyak tantangan, godaan, cobaan, sehingga dia pun memulangkan istrinya lagi karena istrinya kesakitan. Jadi dia pelayanan menjadi misionaris itu kita rela meninggalkan keluarga, Bang. Memang sepenuhnya kita tuh menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Berarti Tinggalkan yang dunia. seperti yang dibilang sama kita dia meninggalkan urusan dunia lah. Ya, Gitu ya, betul-betul untuk ya apa ya namanya gitu ya. Menyambung lidah Tuhan lah gitu Mudah ya. Tuhan ya benar. Ibaratnya oke. Jadi itu yang diceritakan sama Bung Diki tadi ya, ibaratnya tantangannya kan begitu Tantangan sangat banyak. sangat banyak lah ya. Ya. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Kebanyakan Itu martir yang- sebang mati dibunuh. Itu zaman dulu lah ya. Zaman Ibaratnya dulu. yang masih masyarakat masih primitif, masih tidak aware dengan agama kayak gitu kan. Ya. Masih ya sampai sekarang pun masih ada yang mempertahankan kepercayaan Banyak. gitu kan. Kayak misalnya Jawa itu ada kejawen gitu Ya. kan, dan ya masih banyak juga gitu yang keyakinan yang lain kayak gitu kan. Kalau di tempat kita itu masyarakat Dayak pun masih ada yang mempertahankan ibaratnya kepercayaan kayak gitu kan, yang ibaratnya yang lain lah dari agama yang ada yang tercatat baik itu di negara kita ataupun di internasional gitu. Kalau sekarang tantangannya itu lebih ke seperti apa sih tantangan sekarang gitu dalam kita ibaratnya berdakwah lah gitu, Ya. dalam kita menyampaikan ajaran agama. Ya kalau begini Bang, sekarang kan udah zaman milenial kan, jadi tantangannya pun milenial lagi. Kalau Betul. dulu memang hutan-hutan lagi lebat, kita perlu jalan kaki beribu-ribu datang Oke. ke suku, kita perlu naik kapal ke tuh berminggu-minggu berbulan-bulan. Oke, betul. Tapi sekarang tantangan beda lagi. Kita menjadi misionaris, kita menjadi pendeta, kita menjadi seorang pendakwah. Tantangan milenial sekarang adalah teknologi, pengaruh-pengaruh teknologi, pengaruh-pengaruh gadget kan oke. sekarang tuh. Nah itu kebanyakan tuh pengaruh-pengaruh dunia yang milenialnya. Jadi seorang misionaris juga harus mampu improvisasi dengan Harus. tantangan-tantangan zaman itu. Ya, gitu. kita harus berubah, jangan stagnan, jangan kita meniru. Oh misionaris dulu kan gitu, sekarang kita harus gitu juga. Nggak bisa, karena dunia kan berubah kan. Tapi sekarang kan ya itu kan sensitif ya. Ya. Kalau aku tangkap kan berarti kan memang ada ibaratnya proses bagaimana
yang pertama mengajak orang itu taat beragama, terutama Ya. agama Kristen gitu kan. Dan kalau bisa juga mengajak orang untuk gimana bahasanya? Ikut ajaran Kristen nggak misionaris itu atau Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis lah. Ya. Sedikit duduk Ali ya kita kendala teknis itu, tapi ya kita tetap lanjut gitu kan, karena pembahasan itu masih seru, gitu kan, menarik sekali, penting ya menambah pengetahuan kita lah supaya kita punya perspektif yang berbeda untuk memahami satu hal. Gitu. Tadi kita sampai di coba kita bacakan satu ayat lah, satu firman Tuhan lah ya. Ya. Oke, coba dilanjutkan Bang Diki. Ya, mengenai misionaris Kristen, dia memegang satu amanat ataupun perintah Yesus sendiri di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, nah ini perkataan Yesus sendiri, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah amanat agung. Amanat itu adalah suatu perintah lah dari Yesus Kristus sendiri kepada misionaris. Oke. Tadi kan tadi kan sedikit kendala ya kawan-kawan. Ya. Sempat disampaikan oleh Bang Diki juga. Maksud dari apa yang disampaikan tadi bahwa ada kalimat atau kata-kata yang disuruh kan baptis lah gitu ya. Ya. Itu sifatnya tidak memaksa gitu ya. Memaksa, Ibaratnya tidak memaksakan orang harus masuk Kristen. Ya. Itu tidak juga seperti itu, sama juga Islam. Itu kan tidak juga setiap dakwah itu harus ibaratnya memaksakan orang kepada ya mengikuti kebenaran yang disampaikan dan Islam, juga tidak juga seperti itu gitu ya. Ya. Tapi tadi sempat kita bahas juga ya Bang Diki ya. Misalkan nih gitu kan dalam proses dakwah itu ada orang yang ingin nih punya niatan atau panggilan hati lah untuk memeluk agama Kristen gitu kan. Itu gimana sih caranya gitu. Gimana sih dia harus kemana nih gitu jadi kita gimana tuh caranya gimana tuh? Jadi begini, Bang Diki? kita kan jadi misionaris Kristen ataupun orang Kristen sekarang bahwa dituntut Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita hanya dituntut memberitakan, alasan percaya atau tidak merekanya, pribadinya, Itu kembali kembali ke masing-masing dirinya. masing-masing Ya, individu mau percaya atau tidak kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi di sini orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, disitulah kita harus menyelamatkan mereka, mengajar mereka tentang firman Tuhan, dan terlebih membaptis mereka, Bang. Gitu ya. Oke. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana sih kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sih Yesus itu Tuhan gitu. Oke. Tadi juga sempat kita bahas ya. Iya. Kalau baptis ini kan yang diketahui orang-orang kan identik dengan harus mandi kayak gitu kan. Yang sempat disampaikan Bang Diki juga tadi. Nah, sebenarnya cara-cara membaptis itu tidak sama juga gitu Ya. karena baptis itu kan ibaratnya seperti budaya lah gitu, masing-masing gereja bahkan masing-masing negara itu punya cara-cara membaptis yang ibaratnya caranya masing-masing lah gitu. Benar. Yang pada intinya memahami dan mengakui serta menerima gitu ajaran Kristen sepenuhnya lah di dalam hati dan dirinya gitu ya. Ya. Oke. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Diki kalau mayoritas ataupun penduduk jumlah populasi banyak agama Kristen di Indonesia ini memang di Sumatera apa tadi Bang Diki? Intinya di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu memang ibaratnya mayoritas populasi Kristen memang lebih tinggi Toraja itu ya. Papua juga termasuk yang ibaratnya populasinya banyak gitu. Di Kalimantan sih masih agak minim, Bang. Agak minim ya Di Kalimantan. untuk memeluk agama Kristennya gitu.
Lalu yang terpotong tadi yang juga di dialog kita, diskusi kita dengan Bang Diki ini kan takut nggak sih misalnya di lingkungan yang minoritas khususnya Kalimantan untuk menyiarkan, untuk berdakwah sebagai ya bisa disebut juga nanti akan menjadi seorang misionaris ya Bang Diki ya, tidak menutup kemungkinan jadi seorang misionaris. Ya, jadi begini Bang, kalau kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, pembawa firman Tuhan gitu kan, tadi sudah dikatakan bahwa kita nggak harus jadi pendeta dan kita nggak harus jadi sekolah di STT, kita cukup jadi pelita yang bisa menyinari, menerangi orang-orang di sekitar kita. Betul. Itu yang pertama. Nah, salah satu menjadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus siap menerima tantangan dunia. Kalau dulu tantangan kan kita ke suku-suku, kita ke negara orang, kita harus tahu bahasanya, kita harus menerima konsekuensi, mau dibunuh, dalam menyiarkan agama, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus martir, kita harus mati, disiksa. Nah, sekarang tantangan dunianya berbeda Bang. Di era milenial, kalau dulu seperti itu kejam, sadis kan, kalau kita menjadi hamba Tuhan. Kalau sekarang tantangannya itu adalah, contohnya di kependetaan lah. Sekarang kan zaman milenial, jadi kita tuh tantangan kita, sanggup nggak kita ke tempat yang tidak ada sinyal, sanggup nggak kita diutus ke tempat yang tidak ada jaringan, ke tempat tidak ada listrik, jalan rusak, akses transportasi susah. Nah, itu salah satu tantangan sekarang Bang. Betul. Nah, jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus siap. Nah, tidak ada lagi kata-kata tunda, tunggu. Kita harus memang benar-benar siap pisah dari keluarga, siap ke tempat yang tidak ada jaringan, siap ke tempat tidak ada listrik, akses jalannya susah, dan siap juga mengenal budaya-budaya yang banyak yang beragam. Betul. Di mana tempat kita berada, kita harus bisa beradaptasi. Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Bang Diki juga tadi ya, bahwa seorang misionaris itu harus mampu meninggalkan ibaratnya kemewahan dunia, kehidupan dunia untuk ibaratnya mengejar, kalau bahasa Islam itu ridhonya Tuhan lah, ya, gitu, ridhonya Allah SWT, ridhonya Tuhan, gitu kan, sehingga ya berita-berita tentang kebaikan, berita-berita tentang ibaratnya hal-hal baik kayak gitu kan, yang masih ibaratnya masyarakat ini belum memahami tentang bagaimana agama kayak gitu kan, mendalami agama kayak gitu kan, bisa tercerahkan gitu, lewat ibaratnya orang-orang yang terpilih lah tentunya tadi, yang mampu untuk melakukan yang kalau di Kristen itu disebut sebagai misionaris atau ya umumnya itu pendakwah lah kayak gitu ya, karena memang ya terutama anak muda lah ya. Benar. Gitu ya, anak muda ya harus berani mengambil langkah-langkah yang ibaratnya apa sih ya, baik itu langkah-langkah dakwah atau langkah-langkah syiar gitu kan. Itu tidak hanya agama Kristen gitu, tapi semua agama lah gitu. Karena anak muda zaman sekarang kan lebih dekat itu kepada mudarat dan maksiat, hal-hal yang tidak baik kayak gitu kan. Zaman sekarang kita ibaratnya kayak rahasia umum lah gitu, bahwa masyarakat sekarang ini lebih mementingkan duniawi daripada gaya-gaya, fashion kan? Ya betul, dan meninggalkan kewajiban sebagai umat beragama, kewajiban kita kepada Tuhan gitu. Jadi tadi sebenarnya panjang sekali kita bahas ya Bang Diki ya. Sayang itu sedikit terpotong gitu, dan waktu kita pun tidak banyak kayak gitu kan. Mungkin pesan terakhir lah Bang Diki, kira-kira apa sih untuk terutama anak muda lah sekarang, khususnya kawan-kawan Kristen gitu kan, di tengah tantangan zaman seperti sekarang, di mana kita juga harus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu kan, seperti disampaikan Bang Diki tadi, bahwa tidak harus seorang misionaris, tidak harus menjadi seorang misionaris untuk bisa menyiarkan kebaikan itu gitu. Kalau bahasa Bang Diki cukup jadi berita. Gimana pesan-pesannya Bang Diki? Ya, jadi pesan saya terkhusus untuk pemuda-pemuda Kristen di luar sana yang banyak sekali, yang masih bandel gitu kan. Nah, yang masih bandel, yang masih menikmati kehidupan dunia, tinggalkanlah dunia-dunia itu. Ingat akhirat kawan. Tinggalkanlah begitu. Jadi kita harus fokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak jadi pendeta, tadi itu saya bilang kita cukup jadi pelita. Nah, teman-teman, itu bagi kita orang Kristen, dan sebenarnya menyiarkan agama itu kan umum kan. Jadi kita di Kalimantan Barat ini, salah satu saran saya bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai pluralisme.
Pluralisme. yaitu beragam dalam kebudayaan juga dia. Jadi kita harus saling menghargai dalam Saling keberagaman menghargai. kita, baik agama di sini. Jadi jangan sampai itu terpecah belah lah. Betul, betul. Nah, jadi Islam punya hak sendiri memberitakan kabar keislamannya, Kabar dakwah keislaman, kemana-mana betul. pun tidak apa, bebas saja. Kristen juga bebas saja, tanpa ada hambatan, tanpa ada intoleransinya gitu. Intinya tidak ada unsur pemaksaan Ya, dalam benar. dalam menyiarkan agama. Jadi itu salah satu saran saya bahwa kita memiliki kehendak bebas untuk memberitakan kebenaran diri kita masing-masing gitu. Betul. Dan orang itu menilai kita itu, membaca kita itu, misalnya abang Islam, saya Kristen. Abang membaca Kristen saya itu bukan dari dari Alkitab. Abang tahu tentang kebenaran Kristen bukan dari Alkitab, bukan dari firman Tuhan. Tapi abang bisa membaca Kristen itu bagaimana, itu dari sikap, dari dari sikap, tutur kata, tingkah laku kita. ya hubungan Jadi, sesama manusia itu, gitu kan. sebagai orang Kristen, saya sarankan bahwa milikilah sikap yang memiliki hati kasih. 9 buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi seorang Kristen, anak muda, kita harus memiliki 9 buah roh itu. Itu yang harus saya sarankan, karena orang-orang di luar sana membaca kita dari tingkah laku kita, bukan dari Alkitab kita. Betul. Itu dia betul. teman-teman. Betul, betul. Kalau pesan dari ya budayawan kita lah ya. Kalau iman itu urusan dapur kita, itu. Tapi ruang tamu kita itu akhlak, gitu kan, perilaku, hubungan kita sama manusia, gitu kan. Ibaratnya tutur sapa kita itu yang dilihat orang, gitu. Tidak semua ibaratnya tidak semua orang mampu memahami agama kita, gitu kan, melewati kitab kita, gitu. Belum tentu apa yang kita sampaikan juga menjadi kebenaran bagi orang lain. Benar. Tapi kita cukup menunjukkan sikap baik kita, sikap Ya. lemah lembut kita, sikap toleransi kita terhadap sama umat beragama, gitu kan, menghargai, gitu kan, dan memberikan kebebasan seluas-luasnya, karena tidak ada unsur paksaan dalam sikap agama tadi ya. Benar. Intinya adalah menyiarkan kebaikan itu adalah hak bagi seluruh agama manapun dan agama apapun, gitu ya. Jadi sebenarnya konteks pembahasan kita hari ini bukan kepada agama Kristen saja, atau memahami agama Kristennya, atau memahami konteks misionarisnya, tapi bagaimana kita memahami bahwa hari ini ada keberagaman, Benar. gitu, dalam bangsa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tadi ya. Benar. Kita harus sadar bahwa kita dalam masyarakat yang majemuk, gitu, masyarakat yang plural, karena toleransi, gitu kan, saling menghargai itu adalah aset yang paling berharga Benar. bagi Benar. kita, gitu. Sehingga keutuhan berbangsa dan bernegara, terutamanya anak muda, gitu kan, penerus bangsa, dapat melanjutkan kehidupan berbangsa dan negara seperti harapan dan cita-cita kita semua, gitu ya. Benar. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi kali ini, karena kita sudah banyak cut, banyak pending juga tadi. Semoga kedepannya kita bisa mendatangkan teman-teman yang berani speak up di podcast Rumah Diskusi, podcast Sepo ini, yaitu kan dengan berani tentunya, dengan isu-isu yang atau tema pembicaraan jarang kita temui di tempat umum, gitu. Jadi kita bisa pantengin di podcast Sepo ini. Sekali lagi terima kasih buat Bang Diki yang udah ngisi podcast kita dan meluangkan waktunya. Dan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Pantengin terus channel kita dan tunggu kita di episode selanjutnya.